Bagian pertama dari sistem saraf pada manusia adalah neuron. Pengertian neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Struktur sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada badan sel. Bagian utama dari sel saraf, fungsinya untuk sintesis protein dan mengendalikan metabolisme seluruh neuron. Yang kedua ada dendrit, berfungsi sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain yang akan dikirim ke badan sel. Yang ketiga ada akson, mengirimkan impuls listrik dari bagian sel ke sel neuron lainnya. Kemudian ada jenis-jenis neuron. Pertama, neuron sensorik aferen, berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Kedua ada neuron motorik atau eferen, berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ penggerak atau motorik. Ketiga ada neuron konektor atau interneuron, berfungsi menghubungkan neuron dengan neuron lainnya. Kemudian ada gambar dari bagian-bagian neuron. Sel Naegeli adalah sel menunjang pada susunan saraf pusat berfungsi sebagai jaringan ikat. Jenis-jenis sel Naegeli adalah yang pertama, astrosit sebagai penekan neutron-neutron. Yang kedua, oligodendrosit membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga, mikroglia untuk imunitas tubuh. Yang terakhir, sel epidema melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Yang ketiga adalah sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan lainnya. Titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dengan neuron lainnya. Fungsi sinapsis yaitu sebagai penghubung antara neuron untuk menghantarkan impuls. Yang kedua, membentuk ingatan pada manusia maupun hewan. Yang ketiga, mengoordinasikan transmisi sel saraf. Keempat, memberi terangsangan pada sel otot. Kelima, membagikan impuls ke sejumlah sel saraf. Proses penghantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut neurotransmitter yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang satu, eksitasi, yaitu meningkatkan impuls, contohnya asetilkolin. Yang kedua, inhibisi, yaitu menghambat impuls, contohnya gamma-adrenobutyric acid. 4. Impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls adalah perubahan suhu tubuh dan gerak motorik yang dapat dibagi menjadi 2. 1. Gerak sadar, yaitu gerak yang dilakukan secara sengaja atau disadari. 2. Gerak refleks adalah gerak yang tak disengaja atau disadari, dan impulsnya berlangsung cepat. Mekanisme penghantaran impuls dan sistem saraf pusat pada sistem saraf pada manusia. Pada mekanisme penghantaran impuls yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu polarisasi, yaitu neuron tidak akan menghantarkan impuls. Saluran ion Na+ dan NaK tertutup, keadaan di bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan di bagian dalam permukaan membran bermuatan negatif. Depolarisasi adalah jika neuron diberikan rangsangan, saluran Na+ akan terbuka dan ion Na+ masuk ke dalam sel. Hal ini akan menyebabkan perubahan muatan, yaitu membran akan bermuatan positif dan di bagian luar membran bermuatan negatif. Repolarisasi, yaitu saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran K+ terbuka sehingga ion K akan keluar dan menyebabkan dalam bagian menjadi membran menjadi bermuatan negatif. Tahapan ini akan kembali ke dalam masa istirahat atau polarisasi. Sementara penjelasan untuk sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak dan tulang belakang terdapat meninges yang terdiri
dari 3 lapisan, yaitu pia mater, arkanoid, dan durameter. Otak dan tulang belakang memiliki 2 substansi abu-abu yang berfungsi untuk membentuk korteks dan substansi putih yang berfungsi membentuk bagian otak dan luar tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai jalur komunikasi antara sistem saraf pusat dengan organ-organ efektor seperti otot, kelenjar, dan reseptor sensorik. Sistem saraf tepi terdiri dari dua divisi utama, yaitu divisi aferen dan divisi eferen. Ada 3 jenis sistem saraf tepi. Yang pertama, saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berasal dari otak dan berhubungan dengan reseptor dan efektor di daerah kepala dan leher. Yang kedua, saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang dan berhubungan dengan reseptor dan efektor di daerah tubuh selain kepala dan leher. Yang ketiga, sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik pada sistem saraf tepi adalah subsistem dari sistem saraf otonom yang berbeda dalam asal-usul panjang, neurotransmitter, dan efek dari serabut saraf motorik otonom.